Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Langit Garuda. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat belajar seperti biasa dalam materi PKN bagaimana hukum, keadilan dan ketertiban. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan para pengikutnya. Baiklah, pertama-tama ini sebelum suatu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu kita perkenalkan diri kami, yaitu perkenalkan kami dari kelompok Langit Garuda dari kelas 10 IPS 2. Di sini pertama narasumber kami yaitu Safira Adlika Putri yang bertugas sebagai narasumber dengan materi PowerPoint-nya. Yang kedua yaitu Rizka Adla Dwi Pratama yang bertugas sebagai narasumber dalam bidang video. Dan selanjutnya adalah ada Irma Damayanti yang bertugas membaca tasbih Al-Quran. Selanjutnya adalah Serina yang akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Dan selanjutnya adalah Nadia Bibi Gomena yang bertugas sebagai pembaca doa. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Rahayu Taviani, sebagai moderator dari kelompok Langit Garuda dalam materi bagaimana hukum, keadilan dan ketertiban. Baiklah, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita dengarkan tasbih Al-Quran dari Irma Damayanti. Kepada Irma Damayanti, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan tasbih Al-Quran yang dibacakan oleh Irma Damayanti. Semoga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membuka presentasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ustadz Abdul. Kepada Ustadz Abdul disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya yang bagus. Ya, tidak ada yang ngobrol ketika berpresentasi, karena itu akan menilai nilai sikapnya, individunya. Ya. Kemudian sebagai kata sambutan dari Ustaz, mudah-mudahan kelompok ini sukses sampai akhir kesimpulannya. Ya, tidak ada berbicara serius ya. Dan yang lain adalah sebagai contoh untuk kelompok berikutnya agar lebih siap lagi bahan-bahannya, lebih siap lagi poinnya. Dan kita ingatkan lagi, ketika orang presentasi, semua peserta harap memegang pena sambil menulis pemahamannya. Apa itu? Membuat pendapat sendiri, membuat kebiasaan buruk bangsa Indonesia atau bangsa lain atau diri kita sendiri, kemudian contoh kasus yang ada di berita, kemudian di kelas mungkin atau di sekolah, di masyarakat, terakhir buat contoh sikap perbaikan diri, evaluasi diri. Sejauh mana kita memahami pelajaran, ya. Mudah-mudahan kelompok ini ya, lebih bagus lagi dari yang kemarin ya. Amin. Ya, itu saja doa Ustaz. Akan lanjutkan moderator. Ya, terima kasih kepada Ustadz Abdul. Semoga kelompok Langit Garuda bisa menjadi yang
lebih baik dari kelompok sebelumnya. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi kita selanjutnya, yaitu bagaimana hukum keadilan dan ketertiban yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Safira Alika. Safira Alika, disilakan. Ya, terima kasih kepada Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hukum keadilan dan ketertiban. Sebelum saya menjelaskan semua ini, saya akan menjelaskan kembali tentang hukum. Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dan jika seseorang melanggarnya akan diberikan hukuman. Lanjut. Bapak. Pengertian hukum. Hukum adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Patokan atau kaidah ketentuan, keputusan pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, yaitu vonis. Tujuan hukum. Secara hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bersendikan pada rasa keadilan dalam masyarakat. Menurut teori etis atau etika, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori utilitas, hukum bertujuan untuk memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Lanjut ke makna keadilan. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Pengertian keadilan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Lanjut ke makna ketertiban. Ketertiban berarti keadaan yang serba teratur dengan prinsip kesopanan, kedisiplinan dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai. Ketertiban umum. Pada prinsipnya, para pihak memiliki kebebasan untuk bersepakat mengenai apa saja yang halal dan melakukan pilihan hukum. Kita lanjut. Saya akan memberikan contoh kasus yang menaati hukum keadilan dan ketertiban. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh murid yang sedang upacara. Itu adalah mencontohkan ketertiban dan teratur. Selanjutnya ini adalah polisi atau Satpol PP. Dia bertugas untuk menjaga keamanan negeri kita itu dan supaya menciptakan ketertiban. Selanjutnya ini adalah Satpol PP. Dia akan menjaga ketertiban kita, akan mengamankan apa saja yang terjadi di masyarakat ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus melanggar hukum keadilan dan ketertiban. Seperti ini adalah contoh anak di bawah umur yang sudah menggunakan kendaraan. Jangan ditiru. Selanjutnya, ini adalah pencuri sandal yang dihukum 5 tahun penjara, sedangkan korupsi. Dia sudah meraih uang masyarakat sampai 2,35 juta, tetapi hukumannya hanya 45 tahun. 45 tahun. Maaf. Selanjutnya,
mengakibatkan kecelakaan. Ini adalah anak di bawah umur juga. Ini adalah SMP. Oh, di bawah 17 tahun dan sedang ngobrol dan berkucing tiga. Tidak boleh itu bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, thanks for watching. Terima kasih, saya Safira Lika Putri. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi PowerPoint yang disampaikan oleh Safira Alika tentang bagaimana hukum keadilan dan ketertiban. Selanjutnya adalah kami akan menampilkan sebuah video yang dibuat oleh Rizka Ada dan Kelompok Langit Garuda tentang bagaimana hukum keadilan dan ketertiban. Iya, Rizka. Aku jadi Rizka. Aku jadi Rizka. Ya, aku jadi Rizka. Tadi apa maksud? Kamu juga tadi masuk? Di zoomnya tuh. Ini contoh pelanggaran hukum. Kamu tadi masuk?